Nikita Mirzani dan dokter detektif alias Doktif baru-baru ini diisukan pecah kongsi. Ya, usai sebuah video yang memperlihatkan Nikita Mirzani bersikap acuh terhadap Doktif, di mana Nikita Mirzani terlihat ogah berjabat tangan dengan Doktif. Netizen berspekulasi jika keduanya kini pecah kongsi. Terlebih beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani merasa dijebak dan dijadikan tumbal dalam kasus pemerasan yang menimpanya setelah jaksa penuntut umum menyeret nama Doktif atau Dr. Samira lebih banyak. Sementara, Doktif sendiri juga sudah mengakui bahwa ia juga merasakan hal sama. Menurutnya, Reza Gladys sebenarnya ingin menjebak dirinya, namun pada kenyataannya malah Nikita Mirzani dan asistennya Makil Syahputra yang terkena jebakan itu semua. Tak pelak, polemik baru ini pun menjadi bahan baru untuk diperbincangkan di tengah proses hukum yang masih berlanjut. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Nikita Mirzani dan dokter detektif diduga pecah kongsi. Versi Cumi Top 5. Kehadiran sahabat Nikita Mirzani dalam persidangan menjadi bukti bahwa masih banyak pihak yang peduli pada perjuangannya. Beberapa wajah familiar seperti Dr. Oki Pratama, Dr. Samira alias Dokter Detektif, Lucinta Luna, hingga Emma Waroka terlihat hadir dan duduk memantau jalannya persidangan. Namun, terdapat momen yang semestinya menjadi simbol solidaritas justru berubah menjadi sorotan publik ketika hubungan antara Nikita Mirzani dan Doktif terlihat tidak lagi harmonis. Dalam satu momen usai sidang, suasana mencair saat Nikita Mirzani menyalami satu persatu sahabatnya. Namun, berbeda dengan yang lain, Doktif justru terlihat seperti diabaikan oleh Nikita Mirzani. Ya, dalam video yang beredar, ketika Doktif mengulurkan tangan dan mencoba menyapa, Nikita Mirzani malah berjalan melewati Doktif dan langsung memeluk Dr. Oki. Sikap acuh tersebut tak pelak menimbulkan spekulasi jika Nikita Mirzani pecah kongsi dengan Doktif. Lantas, seperti apa momen yang terekam viral tersebut? Sayang, maaf ya, aku boleh. Ada urusan sama Doktif. Beberapa waktu lalu dalam agenda pembacaan dakwaan di sidang perdana kasus pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani, diketahui jaksa penuntut umum sempat menyebut nama Dr. Samira alias Dokter Detektif. Ya, nama Doktif sempat disebut beberapa kali, hingga hal tersebut pun langsung direspon oleh Nikita Mirzani yang merasa dijebak dan seolah menjadi tumbal dalam kasus laporan Reza Gladys. Lantas, seperti apa respon dokter detektif yang namanya masuk di dalam isi dakwaan Nikita Mirzani? Dan, bagaimana pula respon Nikita Mirzani terhadap itu semua?
untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih. Jadi udah cukup prihatin. Tadi kemarin itu kan nama Doktif banyak disebut ya di dalam Kayaknya di dakwaan. awal aja sih Doktif sudah terima surat dakwaannya. Jadi sebenarnya emang di awal itu dibentuk narasi seperti itu. Sebenarnya salah satu yang Doktif semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG. Doktif pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktif akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena KM yang kena. 20M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain gitu dok? Mungkin, tapi Doktif dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin Doktif mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dia, dan di matanya Doktif dia tuh pelongak-pelongok. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya, oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongak-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No. Ya, bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya, itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongak-pelongoknya kaget. Bukan. Ya. Jadi memang itu karakter dia. Ya seperti yang kalian dengar banyak yang dipotong-potong. Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang Doktif, tapi yang ditahan Nikita Mirzani dan sahabat saya Mail. Kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat. Dokter detektif akhirnya buka suara terkait namanya yang ikut terseret dalam kasus pemerasan Nikita Mirzani. Ya, setelah mengetahui namanya terseret, Doktis meminta agar namanya tidak dikait-kaitkan dan ia membantah secara tegas terkait keterlibatan dalam kasus pemerasan Reza Gladys. Lantas, bagaimana respon Doktis melihat Reza Gladys yang tak gentar ingin menjebloskannya ke penjara, menyusul Nikita Mirzani dan asistennya Makil Syahputra? Nggak akan bisa, mau jumpalitan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak akan bisa. Ya, untuk DRG nggak akan bisa. Begitupun untuk Anus dan untuk yang lainnya, gerombolan yang lainnya nggak akan bisa. Kalian hanya capek-capek energi dan dosa aja ya. Karena kalian tidak tahu ada apa kejadian yang sebenarnya di balik itu. Cuma Doktif nggak merekam semuanya. Seandainya Doktif itu ya licik nih seperti DRG, kalian akan tahu sebenarnya seperti apa kebusukan langkah-langkah mereka, siasat mereka. Ya mungkin ya karena Doktif tidak tahu, mungkin ditanyakan ke merekanya ya kenapa kok begitu dendamnya. Yang jelas kalau menurut dugaannya Doktif ya karena tadi membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Doktif bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Pesan-pesannya buat DRG? Pesan-pesan Datang gitu loh, kenapain sih, takut banget. Heran ya kalau jualan aja berani, tapi kalau giliran ke sini litat-litut mulu. Udah datang aja sini ketemu sama Doktif, nggak usah pakai titik-titik instastory-nya ya, nggak usah ya. Udah kesini ngadepin Doktif gitu, ya. Biar pada ngeliat nih kalian semua, nggak ada gimmick, nggak ada settingan kan kalau ketemu langsung. Ya kan Doktif mau tunjuk-tunjuk tuh mukanya dia, ya. Kenapa nggak berhasil ya menjebak Doktif ya? Kesian deh kalian gitu. Dokter detektif juga bersikukuh jika dirinya tak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani. Ya, menurutnya, desakan pihak Reza Gladys itu adalah fitnah yang luar biasa bagi dirinya. Lantas, seperti apa tanggapan dokter detektif? Dan, seberapa yakin dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut? Ya selama ini Dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa?
sindikat apa itu Iya. semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan dia Nah bilangnya. iya, jadi dokter itu bingung, dibilang pas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Jadi Doktif itu kenal dengan Nikita itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi itu ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya, kok jadi berubah 180 derajat kan Dok? Gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin ini semua chatnya kaget semua loh. Jadi Doktif harapkan di sini nggak ada kriminalisasi ya. Jangan ada yang dispesialkan. Jadi Doktif, Pak Listio, Pak Prabowo jangan ada yang dispesialkan. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu, karena adanya rasa benci ke Doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin. Pokoknya Doktif harus kena. Kita giring opini. Nggak begitu. Gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya. Gitu, seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa. Dokter merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Beberapa waktu lalu, juga sempat tersiar rumor jika Nikita Mirzani diduga pecah kongsi dengan Dr. Oki Pratama. Namun, adanya kabar tersebut hanya rumor semata. Pasalnya, dalam persidangan Nikita Mirzani yang belakangan ini digelar, Dr. Oki tampak selalu hadir dan memberikan dukungannya terhadap Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa sikap Dr. Oki yang dituding pecah kongsi dengan Nikita Mirzani? Dan bagaimana bentuk dukungan Dr. Oki untuk Nikita Mirzani? Ya selalu mendukung dong. Kan saya menangis berarti sedih dong. Dokter jadi saksi kapan tuh kemungkinan? Nggak tahu kan tunggu ada surat panggilan gitu. Ya tinggal kita ini aja, kita ikutin aja proses hukumnya saja, proses persidangan. Ya pokoknya semoga proses hukumnya tegak gitu ya. Saya nggak ada pesan yang pastinya, pesan saya untuk Nikita Mirzani tetap semangat dan selalu kuat. One, two, three, four, five.